أسماءك يا ربنا القرآن الحق هدانا نسألك به من ربك وأسرنا من الطريق أسألنا علم ينفعنا من أسرع من المكان أسرع من العين يا رمضان من الرزق أجاب وأسرع. Al-Faqih rahimahullah ta'ala menjelaskan al-Faqih, semoga Allah merahmati beliau, hadas dan al-Faqih bi'isnadihi an Sa'id ibn al-Musayyab an Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai satu hadis kepadaku dari al-Imam al-Faqih dengan sanad dari Sa'id bin Musayyab dari Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-mu'minu qabrahu atahu fattana al-qabri fa'ajlasahu fi qabrihi wa sa'alahu wa innahu la yasma'u khabqan 'alaihim idza wallaw mudbirin." Ketika masuk seorang mukmin, seorang yang beriman ke dalam kuburnya, maka datang kepadanya yaitu dua yang menguji, dua malaikat Munkar dan Nakir, yang mereka mendudukan terhadap orang beriman di dalam kuburnya dan bertanya kedua malaikat tersebut kepada orang beriman di dalam kuburnya, "Sesungguhnya mayit itu pasti mendengar terhadap ketukan-ketukan sandal orang-orang yang ketika mereka kembali dari kuburan si mukmin tersebut, orang beriman tersebut." Maksudnya mengantarnya ini pulang. Maka kemudian datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir dan kemudian bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa man nabiyuka?" Dan siapa nabimu? Maka fayaqul, menjawab orang beriman dalam kuburnya, "Allahu Rabbi," Allah sebagai Tuhanku, "wal Islamu dini," dan Islam sebagai agamaku, "wa Muhammadun Nabi," dan Muhammad sebagai nabiku. Fayaqulani lahu, maka kemudian mengucapkan dua malaikat ini terhadap orang beriman dalam kuburnya, "Yusabbitukullahu num qarirul ain." Maka apa? Meneguhkan terhadap dirimu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka silakan kau tidur kembali dalam keadaan senang dan bahagia. Ini bagi orang beriman. Jadi ketika sudah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, dijawab, maka kemudian silakan kau tidur kembali dengan penuh bahagia dan rasa senang. Ini untuk orang beriman. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu ucapan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah." Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman, maka dengan ucapan yang apa? Yang teguh dalam hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Yakni yusabbituhumullah ala qaulil haq wa yudillullahu dzalimin. Yaitu Nabi meneguhkan kepada orang beriman, yaitu siapa Allah, dengan ucapan yang hak, dan menyesatkan siapa Allah kepada orang-orang yang zalim. Yakni al-kafirina la yuwafiquhum lil qaulil haq. Dan Nabi juga
terhadap orang-orang kafir, tidak memberikan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, yaitu terhadap ucapan yang hak. Jadi Nabi memberikan artinya ucapan yang hak kepada orang yang beriman, dan Nabi tidak artinya memberikan ucapan yang hak kepada orang-orang kafir. Jadi disesatkan, tidak mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan tidak diberi pertolongan, tapi karena orang-orang kafir itu mengingkari daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dakhala al-kafir wal munafiq qablahu qala lahu man rabbuka wa ma dinuka man nabiyuka fayaqulu la adri fayaqulani fayudrabu bi mirzabatin yasma'uha ma baina khafiqaini illa jinn wal ins. Dan ketika masuk orang-orang kafir atau orang-orang munafik ke dalam kuburannya, maka berkata malaikat munkar dan nakir kepada orang kafir dan orang munafik dalam kuburnya, siapa Tuhanmu, siapa agamamu, dan siapa nabimu? Maka mereka menjawab, aku tidak tahu. Dan kemudian berkata malaikat munkar dan nakir, fayudrabu bimirzabatin yasma'uha, maka kemudian dipukul orang-orang kafir itu dan orang munafik itu, maksudnya mendapat siksa kubur dengan apa? Dengan satu tongkat dari besi yang pukulan yang diberikan oleh malaikat munkar dan nakir tersebut dengan tongkat besi itu terdengar yaitu antara masyrik dan maghrib, kecuali yaitu tidak didengar oleh jin dan manusia. Jadi pukulan malaikat munkar nakir dalam kubur itu terdengar dari masyrik sampai maghrib, kecuali jin dan manusia tidak diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diberikan pendengaran, ya, di dunia saat ini ketika siksa kubur, tentu saja manusia tidak akan ada yang berani, artinya untuk melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Abu Hazim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga dari Abu Hazim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa bika ya Umar idza ja'aka fattan al-qabra munkarun wa nakir. Bagaimana terhadap dirimu hai Umar ketika datang dua orang yang menguji dalam kubur, yaitu munkar dan nakir. Malakani aswadani azraqani yanhatani al-ardha bi anyabihima. Tegasnya dua malaikat munkar dan nakir itu yang hitam dua-duanya, dengan pandangan mata yang artinya menyeramkan, yang kemudian menggali malaikat munkar nakir ini terhadap bumi yang dalam kuburnya tersebut dengan dengan artinya ujung-ujung, wa yata'ani bi syu'urihima, dan menginjak malaikat tersebut terhadap rambutnya, maksudnya rambut daripada malaikat munkar dan nakir ini masa panjang melebihi daripada kakinya sampai terinjak begitu. Jadi bagaimana seramnya malaikat munkar dan nakir itu begitu, sampai rambutnya sendiri terinjak gitu, dengan pandangan mata yang artinya menyeramkan, ya, dan suaranya artinya aswatuhum karwa'dil khasibi wa absaruhum, yaitu dengan suaranya malaikat munkar dan nakir ini, yaitu seperti suara halilintar yang menggelegar. Jadi sekali bertanya itu seperti suara halilintar yang menggelegar. Nah, kita saat ini dunia kalau dengar suara halilintar itu sudah kaget luar biasa, apalagi ketika dalam kubur di hadapan langsung, artinya dengan malaikat munkar dan nakir. Ya, jadi bisa pecah begitu anggota tubuh kita, jasad tubuh kita semuanya berantakan. Gitu. Karena mendengar suara dari munkar dan nakir. Itu bagi orang-orang yang artinya
yang kafir dan orang-orang munafik. Wa absaruhuma, dan kedua pandangannya, matanya malaikat munkar dan nakir ini kalbarqil khatib, yaitu seperti kilat yang menyambar. Kita lihat apa, cahaya kilat halilintar saat ini saja sudah artinya bingung luar biasa, ya. Apa membuat rasa kaget, takut begitu. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ama'i akli wa ana ala ma alaihi al-yawm. Qala na'am. Qala ila akfika huma bi'idnillahi ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tetap beserta aku, akalku, dan aku menetapkan terhadap hal ini, yaitu akal dalam satu hari? Maka kemudian menjawab Rasul Nabi Muhammad SAW, iya betul. Qala idza akfika huma, bagaimana hal tersebut akan mencukupkan bagi diriku, yaitu biidnillahi ta'ala, dengan apa? Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi SAW, dan kemudian Nabi SAW bersabda, inna Umar la muwaffaqun, dan sesungguhnya Sayyidina Umar itu adalah sebagai bukti dari apa? Pemberian pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa haddatsani Abul Qasim bin Abdurrahman bin Syabadi bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian menjelaskan Syekh Al-Imam Al-Faqih dari satu hadis Abul Qasim bin Abdurrahman bin Syabadi dengan isnad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ma min mayyitin yamutu illa walau qawal yasma'uhu kullu dabbatin indahu illa al-insan walau sami'ahu la sahiqa fa idan turika bihi ila qabri. Maka apa? Tidak semata-mata ada di dalam mayit yang meninggal kecuali tetap terhadap si mayit itu, yaitu suara yang memanggil, suara yang berteriak, yang apa suara ini didengarkan kullu dabbatin, oleh setiap, artinya hewan-hewan, indahu ilal insan, yang berada dekat dengan kuburnya, illal insan, kecuali manusia. Jadi hewan-hewan itu tuh dengar begitu, kalau ada apa terjadi dalam kubur itu dengar, ya, kecuali manusia. Ya, manusia tidak dengar. Kalau dengar, luar biasa. Gak ada yang berani dekat-dekat begitu, dekat bikin rumah, dekat kubur, gak ada yang berani. Ya, apalagi sampai lewat, apalagi sampai artinya berbuat hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa? Dekat dengan kuburan, tidak ada yang berani. Karena setiap yang terjadi yang dalam kubur itu didengar oleh semua hewan kecuali oleh manusia. Ditutup artinya apa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau sami'ahu la sahiqa fa idan turika bihi ila qabri. Maka kalau mendengar manusia terhadap suara tersebut, la sahiqa fa idan turika bihi ila qabri, maka pasti orang tersebut langsung mati saat itu. Ya. Kalau kita sekarang itu dikasih, dia lihat, didengarkan suara yang ada dalam tubuh sekarang, gitu, maka akan langsung mati gitu. Faidan turika bihi ila qabrihi, maka ketika diberangkatkan
ya mayit terhadap kuburnya. Fa in kana salihan qala ajilu bi law ta'lamuna ma amami minal khabri laqaddamtuni. Maka kalau si mayit itu orang yang saleh, maka akan berucap mayit tersebut, segeralah engkau untuk menuju kuburku, begitu cepat. Lau ta'lamuna ma amami minal khairi laqaddamtumuni, cepat aku bawa ke dalam kuburku. Jadi kalau kamu semuanya mengetahui terhadap hal yang ada di depan aku saat ini, dari artinya apa? Kebaikan, maka tentu akan mendahulukan kamu terhadap diriku, begitu. Kalau orang beriman soleh begitu, ketika meninggal artinya ingin segera cepat diangkat, dimasukkan ke kubur, begitu. Untuk apa? Mendapatkan artinya kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana ghairu dzalika qala la tu'ajjilu bi law ta'lamun. Dan kalau si mayit ini artinya bukan orang yang saleh, maka akan berucap si mayit ini, la tu'ajjilu bi law ta'lamun. Jangan berangkat. Jangan ke kuburan, jangan dikubur, begitu. La tu'ajjilu bi law ta'lamun. Kenapa? Karena ketika aku dibawa ke dalam kuburku, maka apa? Aku atau kamu kalau tahu semuanya, begitu. Ma tuqaddimuni lahu minasyarri lamma ajjaltumuni, terhadap yang apa? Mendahului dari dirimu terhadapku, minasyarri, dari setiap segala keburukan. Lama ajjaltumuni, tentu tidak akan cepat-cepat membawa aku. Gitu, maksudnya ketakutan ya, karena dengan keburukan yang akan terjadi lebih banyak lagi ketika masuk dalam kubur. Makanya minta jangan begitu berteriak. Nah, itulah tidak diperdengarkan oleh diri kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari mulai ketika sekaratul maut, begitu. Ketika dibuka pakaiannya, begitu. Itu mayit berteriak dengan keras, begitu. Ketika dimandikan berteriak dengan keras. Tapi karena kita tidak diberikan, artinya apa? Dibukakan, ya, keterbukaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberikan keterbukaan oleh Allah tentang hal-hal yang ada terjadi ketika orang meninggal, ya, ketika sekaratul maut, ya, sampai kemudian dimandikan, dikafankan, terus sampai dikuburkan, ya, tadi tentu saja, ya, semuanya akan artinya dengan segera, ya, mendapatkan kematian, gitu. Fa'idha wuriya fi qabrihi, maka ketika apa? Tanah kuburnya kemudian dimasukkan terhadap mayit tersebut, ya, atahu malakani aswadani azraqani bayatiyanihi min qabli ra'sihi, maka kemudian datang setelah selesai tanahnya dikuburkan, begitu, datang dua malaikat yang apa? Hitam dua-duanya, yang kemudian matanya biru, ya, dengan apa? Dengan suatu penglihatan yang sangat artinya menyeramkan bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka dua malaikat ini datang terhadap si mayit, ya, dekat dengan kepalanya si mayit tersebut. Fatakulu sholatuhu, maka berucap, ya, tentang apa? Sholatnya si mayit. La yu'ta, tidak dapat didatangi si mayit tersebut. Kalau orang-orang soleh, orang beriman, begitu, ya, masuk malaikat yang dua ini, Munkar dan Nakir, kemudian apa? Mengetahui tentang sholatnya, maka malaikat ini, ya, kembali mundur. La yu'ta min qabli, dan tidak mendapatkan, tidak didatangi lagi
ya si mayit orang soleh ini min kibali, ya dari apa? Dari tempatku begitu. Baru balailatin qad bata fiha syahiran hadaran min hadal masjid. Maka apa? Beberapa artinya malam, dan kemudian ada yaitu sebagian ya teman-temannya artinya melihat terhadap si mayit dalam satu malam, yaitu yang apa? Yang bangun artinya beribadah, ya. Mengapa? Karena takut begitu. Karena takut dalam tempat tidurnya, dalam kuburnya. Begitu. Jadi apa ketika ditanya sholatnya, ada sholatnya malaikat munkar dan nakir, kemudian apa? Lewat gitu. Ya. Kemudian apa? Ditanya tentang hal ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau betul ibadahnya maka lewat. Ya. Sampai satu malam kemudian ya dari apa? Artinya tetangga kuburnya gitu. Ya, apalagi tetangga kubur ini kadang-kadang sangat dekat, rapat begitu. Ya. Mengintip, dan orang-orang soleh ini di kuburnya bangun, takut, ya. Takut apa? Datang lagi malaikat munkar dan nakir, maka dalam kuburnya mereka beribadah, sholat, baca Quran, zikir, baca sholawat, ya. Dan dalam kuburnya menjadi tempat artinya dia istirahat, dan dengan penuh apa? Kenikmatan lagi. Ya, yang biasa artinya beribadah, ya sungguh-sungguh maka dia akan beribadah di dalam kuburnya. Gitu. Fayu'ta min qibali rijlaihi bayaji'u birrul walidain. Maka didatangi lagi ya si mayit ini dari dua kakinya. Bayaji'u birrul walidain, maka apa? Datang apa? Akhlak, artinya kebaikan terhadap kedua orang tuanya. Fayaqulu la yu'ta min kibalina faqad kana yamsi. Maka apa? Berucap artinya kebaikan terhadap kedua orang tuanya ini jangan, ya mayit ini jangan didatangi begitu. Jadi amalan solehnya terhadap orang tuanya ini menjaga si mayit ini dari artinya siksa kubur. Jadi malaikat juga artinya apa? Dihalangi begini oleh amalan-amalan soleh terhadap orang tuanya. Faqad kana yamsi wa yantasibu alaina. Maka ya betul-betul artinya terbukti si mayit ini kemudian berjalan, dan apa? Si mayit ini merasa artinya apa? Lelah begitu. Alaina hadaran li hadal majdi fayuta min qabli yaminih. Kemudian apa? Terhadap diri kami semuanya, karena apa? Takut rasa kami terhadap tempat, maksudnya terhadap kuburan ini. Fayuta min kibali yaminih, maka apa? Didatangi mayit ini dari apa? Dari sebelah kanannya. Kalau tadi dari kakinya begitu. Fatakulu shadaqatuhu la yu'ta min kibali faqad kana yatasaddaqu bi hadaran. Ya, setelah datangi dari apa? Sebelah kanannya, maka kemudian apa? Dicegah oleh sedekahnya ketika di dunia. Jadi malaikat munkar nakir dicegah oleh amalan sedekahnya. La yu'ta min kibali, ya tidak dapat didatangi oleh artinya malaikat munkar nakir tersebut. Faqad kana yatasaddaqu bi, maka apa? Nyata terhadap si mayit ini artinya pekerjaan amalan dunianya dalam bersedekah. Hadaron li hadal majdi. Mengapa? Karena punya rasa takutan terhadap artinya tempat kuburnya. Fayu'ta min kibari shimalihi, maka kemudian datang lagi ya dari sebelah apa? Sebelah kirinya. Fayaqulu shaumuhu, maka berkata ibadah puasanya. La yu'ta min kibari, tidak dapat didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, dihalangi begitu oleh apa? Amalan puasanya. Faqad kana yadma'u waju', maka apa? Nyata yaitu apa? Terhadap si mayit ini, yaitu rasa haus dan rasa lapar. Hadaran li hadal majdi, karena apa? Karena rasa takut terhadap tempat kembali dalam kuburnya. Fa yuqalu kama yuqadun naim,
Fayuqalu lahu ara'aita hadzal rajul. Dan kemudian dibangunkan si mayit ini seperti apa? Seperti artinya dibangunkan ketika tidur. Maka kemudian dikatakan terhadap si mayit ini bagaimana kemudian menetapkan terhadap laki-laki tersebut, maksudnya yang dalam kubur ini, kana yaqulu ma yaqulu ala ma kunta minhu, yaitu apa? Mengucapkan daripada laki ini tersebut, yaitu hal yang berucap terhadap hal yang ada di dalam, artinya apa? Ucapan si mayit tersebut. Man huwa fayuqalu, siapa engkau laki-laki? Begitu maksudnya bertanya. Maka kemudian diucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Berucap mayit, sesungguhnya lelaki itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu ishta mu'minan. Dan kemudian berucap munkar nakir kepada si mayit, artinya sudah hidup dirimu mukminan, halnya dalam keadaan beriman. Wa mitta mukminan, dan kamu mati dalam keadaan beriman. Fayusahu lahu fi qabrihi, maka apa? Diluaskan untuk dirimu di dalam kuburan. Wa yunsyaru lahu min kulli karamatillahi masyaallah, dan apa? Digelarkan untuk mayit, untuk dirimu dari apa? Dari segala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banasallahu taufiq wal ismada, maka memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan juga dipelihara, dijaga. Wa yu'idana min ahwa'id dalatil mudillati, yaitu memohon pada Allah kami semuanya dijaga, dipelihara dari hawa nafsu yang tersesat dan juga yang menyesatkan. Wal ghaflati, dari hal yang melalaikan. Wa yu'idana, dan juga menjaga Allah kepada kami semuanya min adabil qabri, dari siksaan kubur. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu minhu, Nabi pun sama memohon kepada Allah dari apa? Dari penjagaan pemeliharaan tersebut. Wa dzukira an Aisyah radhiyallahu anha, ya seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, dan Sayyidatina Aisyah kemudian menjelaskan berkata, kuntu la a'lam, apa ada dan bukti aku tidak mengetahui biadabil qabri, dengan siksaan kubur, hatta dakhala, sehingga masuk alayya yahudiyatun, terhadapku siapa Yahudi. Nah, Yahudi yang artinya apa? Perempuan bahasa Arab. Maka kemudian Yahudi perempuan itu memohon syai'an, terhadap satu hal, sesuatu, fa'ataituha, maka memberi diriku terhadap wanita Yahudi tersebut. Faqalat, maka berucap wanita Yahudi tersebut, a'adzakillah, maka menjaga terhadapmu siapa Allah Subhanahu wa taala min adabil qabri, dari siksaan kubur. Fadhanantu anna qaulaha min abadil yahudi, maka apa? Menyangka diriku bahwa sungguhnya ucapan Yahudi perempuan tersebut apa? Merupakan dari beberapa hal ucapan yang batil. Hatta dakhala Nabi SAW, sehingga kemudian masuk Nabi SAW. Fadzakartu lahu, maka membicarakan diri terhadap Nabi SAW tentang hal tersebut. Dari apa akhbarni, maka itu adab kubur. Maka kemudian memberikan apa? Menjelaskan Nabi terhadap diriku, anna adzabal qabri hakun, sungguhnya siksa kubur itu adalah benar, siksa kubur itu adalah hak. Fal wajib ala kulli muslimin, maka apa? Wajib ke setiap orang muslim ayasta'idza billahi ta'ala, untuk memohon penjagaan dari hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, min adabil qabri, dari siksa kubur. Wa yasta'idza, dan apa? Supaya kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, bil qabri, untuk di alam kubur, bil amali shalihati, dengan amalan-amalan yang soleh. Nah, ini daripada hal, artinya apa? Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang soleh, orang-orang beriman,
maka tempat kuburnya akan menjadi tempat istirahat yang artinya penuh dengan bahagia dan kesenangan.